Pertimbangan ini sebaiknya digunakan oleh PGI, PGPI, dan PGLII saat memasukkan dan menentukan kebijakan kepada pemerintah. Selain menjadi agen negosiasi antar gereja, Persekutuan Okumene yang inklusif juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi Kristen di Indonesia. Salah satunya Universitas Sakopeno Mensen yang telah menandatangani MOA PIP dengan HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Jika ditelusuri sejarah kebangsaan Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa NKRI terbentuk melalui perjuangan seluruh komponen bangsa, termasuk berdirinya Kota Medan dengan kepelbagaian tokoh lintas agama, yaitu Sultan Delhi, Chongafi, Zending Gereja, dan lain-lain, baik sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan RI maupun pada masa sekarang ini. Keterlibatan umat Kristen dalam perjuangan dan pembangunan nasional selalu terlibat dan menginspirasi. Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dan secara khusus di tengah-tengah kegiatan tersebut, kami dapat menerbitkan buku dengan judul Diutus untuk Berdakonia, Berbagi Inspirasi 10 Wawasan di Tahun Okumene Inklusif, sebuah buku hasil pemikiran dan pengalaman sebagai ketua panitia. Seluruh kegiatan dimaksud dapat terlaksana atas dukungan Pareses, para pelayan penuh waktu dan paruh waktu, penasihat panitia, host kegiatan, pimpinan pelayanan kategorial, Fakultas Kedokteran UHN dan Psikologi UHN Medan, Jemaat AKBP Distrik 10 Medan Aceh, serta dedikasi yang luar biasa dari Sekretaris Distrik dan seluruh staf. Kami sebagai panitia pelaksana dengan ini menyatakan bahwa kami telah melakukan apa yang kami bisa dengan apa yang kami miliki, sehingga jika ada masukan dan kritik yang diberikan kepada kami selama berlangsungnya kegiatan Tahun Okumene Inklusif tetapi tidak kami indahkan, kami mohon maaf atas kealpaan kami sebagai panitia pelaksana, khususnya dalam hal pelaksanaan 4 perlombaan dan keputusan Dewan Juri yang betul-betul tanpa intervensi siapapun. Program kegiatan bisa kita baca dari mulai pelantikan panitia, rapat perdana panitia, membuat website panitia dan website distrik, melayat guru sekolah minggu yang meninggal, rapat pembekalan dari Pareses, rapat panitia dengan Dewan Diakonia, ibadah pagi dan rapat bersama, ibadah pembukaan Tahun Okumene Inklusif. Ini menjadi kegiatan pertama. Kemudian doa bersama dan asesmen dokter spesialis, kemudian seminar Gerakan Okumene Inklusif, dialog moderasi beragama, sosialisasi panitia di Sermon Distrik beberapa kali, doa bersama dan diskusi publik perburuhan, doa bersama dan asesmen tahap kedua, dialog Gerakan Pemuda Okumene dan penanaman pohon, kemudian technical meeting Jambore Boas, kemudian Jambore Boas sebagaimana Hari Anak Nasional, kemudian ibadah pembukaan pameran UMKM, seminar UMKM, Pesinso, ASM dan Remaja Naposo Bulung, bincang-bincang bersama PPD, guru sekolah minggu, Dewan Diakonia, bedah buku Diutus untuk Berdiakonia, lomba pidato bahasa Batak, kemudian diskusi calon Pareses, ini tidak terjadi, kemudian penutupan pameran UMKM dan bazar dan pagelaran musik dengan topik tribute to Batak Composer. Kemudian yang terakhir kegiatan panitia ibadah penutupan Tahun Okumene Inklusif sekaligus penarikan undian Lucky Draw periode kedua. Untuk laporan keuangan sebagaimana yang kami sampaikan tadi, kami menyatakan bahwa ini masih bisa untuk diverifikasi, tapi secara khusus kami laporkan dari semua pemasukan, maka pemasukannya tercatat di sini 264.010.000, kemudian pengeluaran 264.136.500. Itulah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh Bendis. Tetapi per hari ini ada lagi masukan dari donasi ibadah penutupan sebesar 1 juta. Nanti bisa disampaikan itu Kak Honi ke Inang Bendis, sehingga secara total pemasukan dikurang pengeluaran itu tidak minus, menjadi sebesar 873.500. Dan catatan soal keuangan, ada tagihan kupon yang belum masuk
yaitu tagihan kupon ini sebesar 34 juta. Ini terdiri dari tagihan kupon periode pertama dan periode kedua, kami jumlahkan sebesar 34. Kiranya ini bisa dibantu Amang Preses untuk menagihkannya. Kemudian kita sebagaimana yang kami sampaikan tadi, panitia memiliki kewajiban sebesar 21.850. Demikian LPJ ini kami sampaikan dengan sejujurnya, dan kami sampaikan mengikuti sebagaimana buku panduan tahun dokumen inklusif 2024, bahwa untuk kesuksesan pelaksanaan kegiatan orientasi pelayanan tahun dokumen inklusif diharapkan adanya kesehatian dan profesionalisme dari setiap personil panitia pelaksana, pimpinan HKBP di level menengah, pimpinan pelayanan kategorial, dan tentunya dukungan Preses beserta unsur distrik lainnya serta MPSD. Kami sebagai panitia pelaksana menyadari betul kelemahan dan kekurang sempurnaan kami. Oleh karenanya, kami mohon dimaafkan atas segala keterbatasan kami, Amang Preses. Sebagai panitia khususnya secara pribadi, saya sebagai ketua panitia di dalam hal berkomunikasi dan di dalam hal mengelola kepanitiaan. Kami harus akui secara jujur bahwa apa yang telah dimandatkan dan dipercayakan Preses kepada panitia pelaksana membuat kami semakin memahami karakter dan leadership seorang Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Pendeta Henry Napitupulu MTH. Atas dukungan penuh Amang Preses kepada panitia pelaksana, maka dengan legasi dan prestasi yang telah ditorehkan selama 4 tahun ini, harus kami katakan bahwa Amang adalah calon pemimpin HKBP ke masa mendatang dan layak dipilih kembali menjadi Preses HKBP untuk kedua kalinya pada Sinode Godang HKBP tanggal 2 sampai 8 Desember 2024 yang akan datang. Demikianlah LPJ ini kami sampaikan ke Amang Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh dengan harapan HKBP Distrik 10 Medan Aceh akan semakin bertumbuh. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Jika ada kata dan perbuatan kami yang salah, jangan disimpan dalam hati. Dan jika ada kekurangan dan kesalahan khususnya tentang laporan keuangan panitia, kami bersedia untuk diverifikasi. Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih. Shalom, Medan 15 November 2024. Atas nama panitia pelaksana Ronald Laibaho ditandatangani, Sintua Hotman Batubara SH ditandatangani, Honi Boru Simamora SE ditandatangani. Demikian kami sampaikan kepada Amang Preses. Yang terkasih seluruh panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Distrik 10 Medan Aceh, secara khusus Amang Ronald Laibaho dan para anggota, mana di sini ada Amang Batubara sebagai sekretaris, Inang Boru Simamora sebagai bendahara, hadir juga Amang penasehat Amang Dr. Janter, anggota Adinda Dr. Napitupulu, Amang Situa Siaturi Nesian Sudirman, Dohot Inang yang selalu membuat acara kita yang gembira melalui master ceremony. Inang calon sintu tah Inang sekarang calon sintua Boru Nenggolan. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan bila mana pada hari ini, pada tanggal 15 November 2024, setelah ibadah pagi di kantor HKBP Distrik 10 Medan Aceh ini, kita memberikan waktu dan ruang untuk menerima laporan pertanggungjawaban panitia tahun Oikumene Inklusif. Rekan-rekan seluruhnya, staf dan pegawai di HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Sungguh sangat kita bersyukur kepada Tuhan, 1 tahun ini di tengah masa-masa periode di tingkat Huria Resort District, dan tanggal 2 hingga tanggal 8 ini kita akan bersukacita melalui Sinode Godang HKBP.
di tengah-tengah masa-masa periode itu, HKBP Distrik 10 Medan Aceh tidak larut melayani hanya di bidang pelaksanaan periodisasi hurian, tapi kita komit, kita bisa menjalankan pelayanan kita, kegiatan kita di tahun ini dengan 10 program kegiatan. Distrik 10 Medan Aceh melaksanakan 10 program kegiatan, dan semuanya itu bisa kita laksanakan hanya dengan kasih karunia Tuhan melalui panitia kita. Untuk itu saya ajak saudara-saudara untuk tepuk tangan, memberikan aplaus untuk panitia kita yang sangat luar biasa. Amang Ronald yang kami kasihi dan seluruh panitia, perlu kami sampaikan ucapan terima kasih kami karena melalui panitia distrik ini bisa menunaikan tugasnya, bisa menjangkau pelayanannya hingga para jemaat kita yang difabel, yang mana melalui laporan pertanggungjawaban ini kita ditugasi juga sebagai pemangku pelayanan di distrik ini untuk meneruskan ini. Inilah salah satu tugas PR kita, tugas rumah kita, tugas ke masa yang akan datang. Kita tidak berhenti untuk melayani para kaum difabel dan ODA. Kita tidak berhenti melayani seperti apa yang diamanatkan oleh Tuhan Allah kita untuk mensejahterakan umat di mana kita ditugaskan oleh Tuhan. Terima kasih atas tugas ini. Terima kasih untuk pelayanannya di 1 tahun ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam perjalanan pelayanan untuk 1 periode ini, 4 tahun dari 2020 hingga 2024 ini, kita sangat dikuatkan dengan topangan para panitia kita, secara khusus untuk 2 tahun terakhir, yaitu tahun profesionalisme dalam penata layanan di tahun 2023 yang lalu, dan juga tahun oikumene inklusif di tahun 2024 ini. Tidak banyak dari jajaran kepengurusan yang kita embankan tugas karena pelayanan panitia di tahun 2023 yang lalu sangat dirasakan oleh jemaat kita, dirasakan juga oleh para pelayan HKBP, dan juga dirasakan oleh distrik kita. Untuk itulah kita teruskan tugas dan tanggung jawab itu kita embankan, kita sampaikan kepada panitia. Oleh karena itu, izinkan kami Amang dan Inang semua menyampaikan terima kasih yang sangat dalam untuk dedikasi, untuk pelayanan, untuk persembahan, untuk waktu yang banyak tersita untuk keluarga. Biarlah itu menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan melimpah atas Amang dan Inang di tengah-tengah keluarga. Tidak ada yang bisa disampaikan untuk menghargai jerih lelah dan persembahan orang Amang dan Inang dari distrik kita. Tapi doa-doa kami dari distrik ini, kiranya Tuhan selalu memberikan berkat-berkat-Nya yang melimpah buat para Amang dan Inang di tahun 2023-2024 telah banyak mengambil beban dan pelayanan dari distrik ini melalui pelayanan panitia tahun profesionalisme dan juga tahun oikumene inklusif. Terima kasih banyak. Bila mana ada dari antara anggota yang belum hadir di sini, kami mohon disampaikan salam kami, salam dari distrik kita. Bila mana ada yang dalam sakit penyakit, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan, dan kiranya kebersamaan kita ke masa yang akan datang. Kami bermohon juga untuk periode-periode yang akan datang. Bila mana pimpinan HKBP Distrik 10 Medan Aceh memilih Amang dan Inang, janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik,
untuk melayani di HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Yang menurut yang ketiga dari hasil yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Amang Ronald Naibaho, sungguh sangat menginspirasi kita. Bahkan panitia-panitia ke masa yang akan datang bukan hanya nama, bukan hanya menerima tugas dan tanggung jawab, tetapi melaksanakan tugas itu dan pelayanan itu dengan baik. Ada yang kurang di sana sini, tapi kami melihat bahwa memang panitia telah mengerjakan dengan baik. Dan selebihnya itu pelayanan kita, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Do your best, God do the rest. Itulah yang saya lihat dan kami amati dari kebersamaan kita. Dan terima kasih juga buat laporan keuangannya nanti akan bisa divalidasi, bisa kita bersama-sama dengan Bendahara Distrik dan Sekretaris Distrik. Dan melalui ini kami sampaikan, mohon izin untuk Pak Ketua, bila mana nanti dari laporan ini ada saldo, ada yang lebih, biarlah saldo itu masuk ke kas distrik kita. Tapi bila mana dari hasil tagihan kupon itu tidak sampai ke pengeluaran yang diberikan oleh distrik menjadi hasil minus, biarlah itu pengeluaran dari distrik kita. Itulah saya pikir, jangan lagi kita bebani panitia untuk ini. Jadi sarupa do nakok ngado tuakna molo marsal duran non di kas distrik memang molo hurang anon atik behadong akan na salah-salah nyon akan natagihat tahun hitama anon sian kas distrik. Mudah-mudahan saya pikir masih bisa ini nanti sedikit saldonya menambah untuk bayar lampu kita nanti di kantor distrik ini. Jadi tung macai gudang mahu pasatami mulai ati gudang amang dohot di inang saluhuna nang didongan nasian kantor distrik, baik staf dan pegawai, sangat luar biasa, sangat saya pikir sanjungan yang sangat luar biasa bila mana Amang Ronald tadi menyampaikan bahwa kebersamaan kita di kantor distrik ini, keberhasilan ini juga bagian dari topangan kebersamaan antara pegawai, staf dan kita bersama-sama dengan panitia di kantor ini. Terima kasih juga buat kawan-kawan staf dan pegawai di kantor distrik kita untuk menunaikan tugas tanggung jawab selama 1 tahun terakhir ini. Doa kami, Amang dan Inang, biarlah melalui kehadiran Amang dan Inang di distrik ini, distrik 10 Medan Aceh semakin hebat ke depan, semakin bersinar dan semakin menyala. Kalau memang anak-anak muda mengatakan akhir-akhir ini HKBP distrik 10 Medan Aceh semakin menyala. Bila mana semua Amang dan Inang bisa menjadi bagian dari topangan yang dipakai Tuhan, tangan-tangan Tuhan untuk menunaikan tugas pelayanan di kantor distrik 10 Medan Aceh di jajaran distrik ini. Kami juga mengaminkan doa-doa yang disampaikan oleh panitia melalui Amang Ronald. Biarlah Tuhan yang bekerja atas cita-cita atau harapan kita ke masa yang akan di pelayanan kita ke depan. Bila mana Amang Ronald tadi mendoakan kita, mengharapkan kita untuk mengemban tugas sebagai pelayan di HKBP, Tuhanlah yang dimuliakan dan Tuhanlah yang memilih, dan kiranya doa-doa Amang dan Inang bisa berjalan dan sesuai dengan apa yang kita doa. Untuk semuanya itu kami undang kita untuk bangkit berdiri untuk standing applause untuk ketua panitia kita. Terima kasih Amang dan Inang. Tuhan memberkati. Jadi ini apanya? Oleh karena itu saya akan bacakan surat keputusan pembubaran panitia tahun Okumene Inklusif HKBP Distrik 10 Medan Aceh. Surat keputusan nomor 07 D 10 Romawi MA garing SK garing 11 Romawi 2024 tentang pembubaran panitia tahun Okumene Inklusif HKBP Distrik 10 Medan Aceh tahun 2024. Preses HKBP
Distrik 10 Medan Aceh yang berkedudukan di Uskup Agung Sugio Pranoto nomor 6 Medan menimbang telah terlaksananya seluruh program kegiatan Panitia Tahun Oikumene Inklusif HKBP Distrik 10 Medan Aceh tahun 2024. Membaca hasil pertanggungjawaban Panitia Tahun Oikumene Inklusif HKBP Distrik 10 Medan Aceh tahun 2024 menetapkan keputusan Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh tentang pembubaran Panitia Tahun Oikumene Inklusif HKBP Distrik 10 Medan Aceh tahun 2024. Pertama, membubarkan Panitia Tahun Oikumene Inklusif HKBP Distrik 10 Medan Aceh tahun 2024 di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Ronald Naibaho MSc sebagai Ketua Panitia Tahun Oikumene Inklusif HKBP Distrik 10 Medan Aceh, serta komposisi dan personalia tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, bila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Medan pada tanggal 15 November 2024, Preses HKBP Distrik 10 Medan Aceh, Pendeta Henry Napitupulu. Dipoto dulu, Dit.